Ya kan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bebas menurut memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik dan khusyuk. Mudah-mudahan doa kalian dikabulkan oleh Allah dan diberi kemudahan dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Oke. Mari kita mulai dengan membaca surat-surat pendek untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini sebagai pembiasaan kita ketika belajar pendidikan agama Islam. Ya. Bagi yang membawa juz sama silakan dikeluarkan, atau yang membawa buku pelajaran juga bisa mulai dikeluarkan. Ya. Sudah siap? Dimulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo bersama-sama ya kan. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih sudah melafalkan surat-surat pendek yang ada dalam juz amma dengan baik. Mudah-mudahan dengan melafalkan tadi kalian mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan pahala karena sudah membaca Al-Quran, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat, ya. Selamat pagi semua, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat ya? Ya. Alhamdulillah, ya, kita wajib bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat, ya. Mudah-mudahan selalu sehat terus, ya. Nah, pada saat ini masih dalam musim pandemi, ya, COVID-19, di mana masih belum berakhir, ya, tapi sudah menurun. Mudah-mudahan ke depan nanti kita dalam proses pembelajaran ini bisa tahap demi tahap bisa masuk semua, ya, sehingga kalian bisa berinteraksi dengan baik dengan Bapak Guru dan juga teman-teman kalian semua, gitu ya. Ya, yang di sini semangat, yang di rumah juga harus semangat, ya. Ya, oke. Nah. Gimana? Oh, ketua kelas. Belum tahu apakah sudah dipilih sama Pak Kanaman, belum tahu. Ya, nanti tanya sama Pak Kanaman. Ya. Nah, sekarang bisa dibuka pelajarannya, buku pelajaran pendidikan agama Islam dan dimengerti, yaitu pembelajaran keempat, ya. Halaman 35. Halaman 35. Halaman 35. Oke? Ya. Halaman 35. Sudah? Ya. Pelajaran keempat di sini temanya adalah bersih itu sehat. Ya. Bersih itu sehat. Mungkin kalian tidak asing bahasa ini, ya. Kenapa kok kata-kata bersih itu sehat? Ya. Ya. Kalian pernah mendengar kata-kata mutiara?
tentang kesehatan apa? Kan ada rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Kata-kata mutiara itu ya, itu biasanya sering ditempel di teras-teras sekolah-sekolah itu ya. Kenapa? Ya. Bersih pangkal sehat. Ada yang tahu artinya? Pangkal itu artinya pokok, ya, pokok. Ya. Jadi ketika kalian menjaga kebersihan, itu berarti ujungnya adalah nanti akan membuat kita, lingkungan kita menjadi sehat. Ya, tuh. Jadi bersih pangkal sehat. Di dalam agama Islam juga ada hadis Nabi, sabda Nabi. Apa itu? Yo, ingat-ingat coba. Apa hadis Nabi bunyinya itu? Hah? Gak ingat? Masa mulai dari TK sudah kelas 3 sudah Pak Solikin suruh mengulang-ulang tuh. Nah, do, pa, tu, diulang coba. An-nadhofatu minal iman, ya. Ini. Jadi Nabi sudah menjelaskan di dalam hadisnya satu minal iman. Artinya apa? Artinya apa? Tahu, ini literasinya di rumah tidak pernah baca buku ini, ya. Bacanya apa? Buku cerita yang Islami juga dong, ya. Ya, itu jangan ceritanya buku, ya. Nah, apa artinya? An-nadhofatu minal iman. Bersih itu sehat. Ya. Artinya adalah an-nadhofatu itu artinya kebersihan. Iman artinya apa? Apa? Kebersihan sebagian dari iman. Ada hadis lagi yang lain, ada versi yang lain, ya. At-tahuru satrul iman, artinya sama. Ya, artinya sama. Ya. Kalau an-nadhofatu kebersihan sebagian dari iman, at-tahuru itu tahuru itu bersuci. Bersuci sebagian dari iman, ya. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kebersihan, ya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan, ya. Jelas ya? Ya. Komplit agama kita itu menjelaskan tentang hal apa saja ada di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Ya. Oke, boleh sambil ditulis tidak apa-apa, ya. Ya. Terus, nah, Pak Sofian ada cerita sedikit, ya. Pak dulu Nabi Muhammad ketika bepergian menuju ke masjid, itu Nabi Muhammad melewati sebuah makam. Makam tahu ya? Apa? Ya, kuburan, ya, kuburan. Takut gak masa ya kalau lewat kuburan? Tak. Ya. Ini suka nonton Upin Ipin. Ya.
di modul PAI yang Pak Solihin sampaikan ke kalian sudah download modul PAI-nya? Sudah ya? Sudah dibuka-buka tadi malam? Belum. Ya. Jadi dalam modul itu di halaman pertama terkait dengan pembelajaran 4 tentang kebersihan itu sehat, ya. Tentang bersih itu sehat, itu ada kisah, yaitu ketika Nabi melewati sebuah kuburan, ya, makam, itu Nabi melihat di dalam kubur itu ada orang yang disiksa. Pak, Nabi bisa melihat orang di dalam kubur? Bisa. Itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Bukan saja orang-orang, terkadang orang-orang itu bisa melihat, kalau melihat orang disiksa tidak bisa. Tapi ada orang-orang yang memiliki keistimewaan itu bisa melihat makhluk gaib, tapi tidak bisa melihat orang-orang yang disiksa dalam kubur. Ya. Oh iya. Nah. Tapi kalau Nabi Muhammad selain bisa melihat makhluk gaib, juga bisa melihat yang di dalam tanah. Artinya orang yang mati kemudian disiksa oleh malaikat. Benar. Ya. Nah, disiksanya kenapa? Nah, ketika Nabi itu berjalan sama sahabat, terus sahabat itu bertanya, ya, tanyanya kenapa? Kenapa kok orang di dalam kubur itu disiksa? Nabi menjawab, ya, orang tersebut disiksa karena ketika dia buang hajat, ya, yang berhajat kecil, kencing itu, ya, itu tidak sesuai dengan norma atau tata cara adat buang hajat. Kalian biasanya kalau buang hajat itu misalkan saja di kamar mandi yang laki-laki itu diusahakan celana panjangnya itu diapain? Dilingkis ke atas. Nah, kalau tidak dilingkis ke atas ketika kamu, maaf, kencingnya kok berdiri, itu kan pasti ada cipratan-cipratan itu. Nah, padahal air kencing itu adalah najis. Nah, orang yang disiksa dalam kubur itu karena apa? Tidak hati-hati ketika dia sedang buang hajat. Ya, banyak yang kalau ya sama, baik itu darurat atau tidak, ya tetap menjaga kebersihan, ya, kesucian. Nah, kalau seperti itu tetap celana dilingkis. Ya. Harusnya itu ketika buang hajat kencing itu kan sambil jongkok, ya, sambil jongkok. Baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa harus jongkok? Ternyata ketika kencing dengan jongkok itu membuat pencernaan di dalam tubuh kita, khususnya kandung kemih itu akan bersih dari air kencing. Beda dengan berdiri, ya. Nah, itu salah satu ajaran Nabi, ya. Ya, kencing sambil jongkok, jangan berdiri. Nah, itu satu itu. Nah, ketika Nabi melihat seperti itu, nah, dan para sahabat dijelaskan, ya. Jadi kalau kalian semua sedang buang hajat, maka berhati-hatilah, ya. Kenapa kok dia disiksa? Karena pakaian yang digunakan tadi, karena untuk buang hajat terkena cipratan dari kencing tadi, terus kemudian digunakan untuk sholat. Jadi terus apa? Sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Karena apa? Di pakaiannya ada najisnya. Makanya kalau sholatnya tidak terima, maka dia disiksa oleh Allah. Lantaran apa? Sebab apa? Sebab tidak menjaga kesucian diri.
Itu cerita tentang orang yang disiksa di dalam kubur karena najis. Ya, jelas ya? Ya. Ini, jadi bersih itu sehat. An-nadzafatu minal iman. Artinya apa tadi? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini buku tulis tak? Ya. Kebersihan sebagian dari iman. Kelihatan ya? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, ketika kalian itu menjaga kebersihan, kalau Pak Solikin gambarkan contoh, ini bayangkan iman itu bulat, ya, iman itu bulat. Atau dalam diri manusia ketika kita beriman pada Allah itu diartikan bulat lah seperti itu. Ini Pak Solikin umpamakan bagi tiga. Ya, bagi tiga iman itu ada berapa ya? Ada berapa iman? 6 ya. Nah, itu juga 3, 4 iman. Ya. Ini contoh salah satu ya, misalkan. Ini misalkan iman. Terus ini yang pertama kepada siapa? Allah. Terus iman kepada siapa? Malaikat. Iman kepada siapa? Kitab. Ini malaikat ya. Kitab. Terus iman kepada Rasul. Iman kepada siapa? Hari akhir. Terus Qadar. Ini tentang iman. Qadar itu ketetapan Allah, ketentuan Allah. Nah, ini adalah iman. Nah, keimanan ini akan lebih sempurna lagi ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya apa? Salah satunya dengan menjaga kebersihan. Jadi kalau orang beriman, sudah iman sama Allah dan sebagainya, ini belum dikatakan sebagai iman yang secara keseluruhan. Nah, bagaimana iman secara keseluruhan? Yaitu dengan mengimplementasikan atau menerapkan ajaran iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iman kepada Allah berarti harus melaksanakan salat. Sama, nah ini. Ketika orang beriman, orang sudah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhir, dan qadar. Nah, iman ini adalah sebagai penyempurna keimanan kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang tidak mau menjaga kebersihan, berarti imannya belum sempurna. Karena belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Ya. Ini tentang iman. Ini tidak usah gambar ini aja. Ya. Ini hanya ilustrasi saja. Ya? Ya. Tuh. Nah, di dalam buku halaman 35 disimak. Ya. Apakah arti bersih dan suci? Bagaimanakah melakukan wudhu yang benar atau tayamum? Apakah kalian sudah mengetahui semua? Ya. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Kira-kira sudah benar apa belum? Hah? Ini nanti di akhir kelas 4 kalian akan Pak Solki cek untuk praktek berwudu. Ya. Dulu di kelas 2 kayaknya sudah. Ya.
Kelas 3 sudah. Ini kelas 4 Pak Solikin cek lagi. Sudah benar apa belum? Ya. Oke. Hah? Ya termasuk doa sholat wudhu. Ya. Nah, halaman 36. Dan sehat, amati dan ceritakan gambar berikut. Itu gambar apa? Gambar apa? Mandi. Mandi. Kira-kira itu mandi menjaga kebersihan apa? Hah? Ya, membersihkan badan atau di diri. Kenapa kok orang harus mandi? Hah? Ya, satu, supaya bersih. Dua, terhindar dari najis. Terus? Terhindar dari kuman. Terus? Terhindar dari penyakit. Ya. Terus? Ya, tuh. Jadi itu salah satu cara bersuci, yaitu dengan cara mandi. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Ya. Bersih itu bebas dari kotoran. Kalau suci, ya, bersih, suci. Nah, nanti sebentar. Kalau bersih artinya bebas dari kotoran, Kalau najis bebas dari kalau suci bebas dari najis. Bedanya apa sih antara kotoran dengan najis? Hah? Bah, bedanya apa? Bedanya orang biasanya kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor atau gimana? Ya. Apa? Ya. Jadi begini, ya. Nanti di sini ada penjelasan. Najis itu apa? Ada penjelasannya enggak? Hah? Apa itu najis? Najis adalah menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bedanya kotoran dengan najis, kotoran itu artinya kotor. Ya. Kalau kotor itu adalah sesuatu yang menjadikan hal tersebut menjadi tampak tidak bagus, tampak tidak baik. Ya. Kenapa? Coba kalau pakaian kotor itu bagus apa tidak? Tidak. Mungkin karena bercak tanah, mungkin karena kalau kamu bermain kemudian di tembok itu kena cat tembok dan sebagainya, itu kotor. Nah, tetapi kalau najis tadi apa? Sesuatu yang menjadikan terhalangnya kita beribadah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau najis tadi terhalang, berarti artinya ketika ada sesuatu yang terkena najis, maka tidak boleh untuk digunakan sholat. Tetapi kalau kotor, boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Contoh pakaianmu tadi ketika di dalam sekolahan itu bermain. Ya, bermain. Kadang umpet-umpetan tembok, ya, gelesotan di tembok gitu. Ya. Terus bajunya kotor. Kamu sholat dulu. Nah, baju yang kotor itu masih boleh digunakan untuk sholat dulu? Boleh. Boleh. Ya. Jelas ya, masih boleh. Tetapi kalau pakaianmu terkena najis, maka tidak boleh.
Contoh pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai sudah pengen ke belakang kencing. Nah, laki-laki muncrat kabeh ini tidak dilingkis. Nah, masih kelihatan bersih enggak? Masih kelihatan bersih, barusan dari sekolahan kok. Tapi sudah tidak boleh digunakan untuk sholat. Karena apa? Terkena najis. Itu bedanya ya. Jadi kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah tentu kotor, walaupun tidak terlihat. Ya. Kalau kotor, pakaian kotor masih diperbolehkan untuk digunakan untuk sholat, tetapi kalau najis sudah tidak boleh. Tetapi secara adab ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan menggunakan hal yang bersih dan suci dari najis. Ini jangan kamu jadikan sebagai alasan kok bajuku kotor dipakai buat sholat, ya jangan. Walaupun itu belum, misalkan kecuali kalau masih di lingkungan sekolah seperti ini. Kalau sudah di rumah di sana ya, kamu bermain dengan temannya jitungan, umpet-umpetan, setinan, kumbulan, bajunya kotor. Terdengar suara azan sholat asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, yuk ke masjid yuk. Padahal bajunya kotor kabeh, berdolanan apa? Setinan, layangan, timbul, kejengkang dan sebagainya. Ya. Nah, kotor, maka bagaimana? Ya sebaiknya ganti karena posisinya kan di rumah, ya. Ya seperti itu. Ya. Jelas ya? Oke ya. Itu jadi bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Sedangkan najis artinya adalah apa? Sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa di sini? Jilatan anjing, darah, kotoran ini yang dimaksud tinja. Beda dengan kotoran ini maksudnya ya. Kalau kotoran ini kotoran yang bukan najis, ya. Tapi kotoran-kotoran biasa lah, debu dan sebagainya, ya. Tapi yang di sini itu yang dimaksud kotoran najis atau tinja. Tahu tinja ya? Ya, TA1 itu loh, ya. Tahu toh? Ya. Terus air seni atau urin, ya. Nah, dari beberapa contoh ini sudah pasti najis, ya, dan tidak boleh dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya sholat saja, tetapi apa? Misalkan mengaji, membaca Al-Quran, nah, tidak boleh. Terus apa lagi? Hah? Apa? Tadarus pernah baca Al-Quran. Ya pokoknya beribadah kepada Allah ya, yang membutuhkan untuk kesucian. Jelas ya? Ya. Terus lanjut. Ya. Kotor belum tentu najis. Sama tadi yang disampaikan Pak Salikin ya. Jadi kotor itu belum tentu najis. Tetapi najis sudah tentu kotor walaupun tidak tampak. Ya. 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 Contoh misalnya terkena tanah, tinta, cat atau ludah itu hanya kotor saja, tetapi tidak najis. Ya. Ya. Kemudian bersih atau suci dibagi menjadi dua, ya. Yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Bersih dari hadas, bersih dari najis. Ya, jadi bersih ada dua. Bersih ada dua. Bersih atau suci, ya bersih atau suci dari hadas. Yang kedua dari najis. Ya. Sama-sama keduanya ini menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Sama-sama menghalangi. Artinya tidak boleh beribadah kepada Allah. Siapa yang tahu hadas itu apa?
Hah? Ya sama, pengertiannya dengan najis sama. Apa? Sesuatu yang menghalangi atau menjadikan terhalangnya beribadah kepada Allah. Ya? Ya. Nah, hadas dibagi menjadi dua. Nah, ini hadas dibagi menjadi dua. Apa itu? Kecil atau bahasa Arabnya apa? Ya. Hadas kecil itu namanya sogir. Sogir. Terus yang kedua hadas besar atau akbar. Ya. Nah, kamu jongkok di situ. Nah, Nah, jongkok di situ, jongkok ambil taruh. Nah, ya. Oke. Lanjut ya. Dan ya. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Cara membersihkannya juga berbeda. Kamu tahu contoh hadas kecil? Ya, air seni. Oh ya, di sini. Contoh hadas kecil yaitu apa? Di sini buang air atau air seni atau tinja dan buang angin menyebabkan batalnya wudhu. Jadi hadas kecil itu adalah sesuatu yang menjadi wudhu itu jadi batal. Ya. Contohnya apa? Satu, buang air kecil atau seni. Ya. Terus BAB. Nah, itu termasuk kategori hadas kecil. Terus kemudian kentut. Ya. Baik kentut yang berbunyi maupun tidak tetap hadas. Ya. Waktunya udah apa? Tidak berbunyi terus tidak hadas gitu, tidak, tetap hadas. Ya. Nah, dan caranya bagaimana cara membersihkannya kalau hadas kecil? Ya, yaitu dengan cara apa? Ya, kalau hadas kecil caranya dengan wudhu. Ya, nih. Jadi kalau kalian misalkan kentut mau sholat berarti wudhunya batal, harus berwudhu lagi. Kalian ketika sudah berwudhu ternyata setelah mengaji ingin kencing maka wudhunya batal, ketika melaksanakan sholat maka harus wudhu lagi. Tuh, ini namanya hadas kecil. Ya. Terus kalau hadas besar caranya dengan apa? Hah? Apa? Mandi besar itu bukan BAB mas, ya, bukan. Mandi, ya. Nah. Ini bukan buang air kecil, buang air besar, bukan. Ini pembagian, ya. Ya. Jadi hadas kecil dan hadas besar, ya. Jelas ya? Nah itu. Nah, contoh hadas besar apa yang perlu cara membersihkannya itu dengan cara mandi? Apa? Di sini ada di halaman 36. Hadas besar, contohnya apa? Mimpi basah bagi anak laki-laki. Apa itu mimpi basah? Kata Mas Rafa, ngompol. Ngompol itu yang dikeluarkan apa? Air kencing, berarti hadas apa? Kecil. Ya, hadas kecil. Lah mimpi basah itu apa? Ya. Mimpi basah itu anak laki-laki, yaitu pertanda bahwa anak laki-laki tersebut sudah masuk kategori balik. Balik itu sudah mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah secara mandiri.
Jadi kalau masih anak-anak itu belum balik, ketika dia tidak sholat itu tidak dosa. Tetapi kalau sudah balik, dia kok tidak sholat, maka dosa. Dosanya ditanggung sendiri. Ya, kayak Pak Solikin ini sudah lebih dari balik malah. Lah kapan itu balik laki-laki? Diperkirakan umur antara 15 sampai 17 tahun. 15 sampai 17 tahun. Ya. Jadi mengapa kok mimpi basah? Ya, yaitu jadi untuk memberikan tanda bahwa anak laki-laki tersebut sudah masuk kategori balik. Kenapa? Ya. Usia-usia itu 15-17 itu bagi anak laki-laki itu sudah memiliki kecenderungan untuk suka dengan lawan jenis, menyukai orang lain gitu loh. Lawan jenis berarti suka dengan orang perempuan. Nah, ketika dia menyukai perempuan itu berarti sudah pertanda. Nah, nanti akan dipastikan dengan tandanya apa? Dengan mimpi basah. Lebih Pak mimpi basah itu? Ya contoh aja, ketika tidur dia bermimpi ketemu orang yang dia sukai. Nah, gitu. Nah, terus kemudian tanpa tidak sadar ketika bangun celana dalamku kok basah. Ya. Tapi basahnya tidak seperti ngompol, tidak, hanya sedikit. Ora sule ngelu pesing kabeh tidak. Ya. Dan baunya bukan bau pesing, ya. Baunya seperti bau telur. Ya. Karena itu namanya apa? Cairan yang dikeluarkan itu namanya sperma. Ya, sperma bagi laki-laki ya itu namanya sperma. Bagi perempuan nanti kalau nama sejenisnya itu induk telur. Tapi beda dengan nanti pertanda anak perempuan ketika balik bagaimana berbeda. Ya. Jelas ya? Ini nanti akan dialami oleh semua anak laki-laki antara umur 15 sampai 17. Ya, itu. Jelas ya, jadi mimpi basah seperti itu, ya. Ya. Itu pertanda berarti kalau dia sudah mimpi basah, maka dia mulai saat itu dia wajib melaksanakan perintah Allah. Jika tidak, maka hukumnya berdosa. Dan dosa itu ditanggung oleh dia sendiri. Jelas ya? Ya, oke. Nah, sekarang contoh lagi ini haid bagi perempuan. Nah, bagi anak perempuan tanda baliknya balik. Tapi kalau laki-laki ini basah. Kalau anak perempuan adalah dengan menstruasi atau haid. Bahasa orang sekarang atau orang desa menyebutnya datang bulan. Ya. Ya. Apa itu menstruasi? Ya, menstruasi itu adalah gugurnya sel induk telur karena tidak dibuahi, maka dia keluar. Bentuknya adalah darah. Dan darah tersebut bukan berarti di dalam perut kita itu luka, tidak. Tetapi karena sel induk telur itu tidak dibuahi, maka keluar. Dan bentuknya masih darah. Tidak dibuahi artinya tidak menjadi janin atau apa. Ya. Nah, seperti itu. Makanya keluar. Ya sama seperti telur itu toh. Ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ketika dia sudah haid atau menstruasi, maka mulai dari itulah dia juga wajib mengerjakan perintah Allah. Maka orang tersebut disebut dengan mukallaf, baik yang laki-laki dengan perempuan tadi. Apa mukallaf itu? Yang sudah diberi tanggung jawab. Ya, jelas ya. Nah, kapan itu haid untuk anak perempuan? Paling cepat
itu umur 9 tahun. Jadi antara kelas 4 itu kadang ada sudah ya menstruasi. Ya. Kalau kelas 4 itu sudah menstruasi itu biasanya sama juga anak laki-laki umur 15 atau sebelumnya kok sudah menstruasi. Itu berarti ada sesuatu yang tidak normatif. Artinya apa? Mungkin ya dia selalu menonton film-film yang harusnya ditonton oleh orang dewasa. Sinetron itu filmnya orang dewasa, ya. Sinetron filmnya orang dewasa. Di sana diceritakan anak sekolah sudah SMP ya, nah itu sudah seperti itu. Karena yang itu sebetulnya untuk ditonton anak SMP, kamu sudah menontonnya. Nah itu kan. Nah, apalagi film-film yang bertajuk keluarga, ya. Keluarga istilahnya itu bukan ya. Kalau hanya komedi masih boleh lah, itu komedi kan hanya lucu dan juga mencerminkan keluarga yang tidak tidak sepaneng ya gitu. Ya. Jelas ya. Nah, bagi anak perempuan jadi ditandai dengan haid atau menstruasi. Ya. Oke, nah menghilangkannya dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mandi. Ya, mandi. Atau di sini dijelaskan dengan cara apa? Tayamum. Iya, Pak. Jadi begini, dua hal ini wudhu dan mandi jika terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk adanya air, misalkan musim kemarau yang panjang, tidak ada air, maka cara membersihkan hadas ini yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara tayamum. Apa itu tayamum? Yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya beda, tidak seperti wudhu, tidak seperti mandi. Bukan mengumpulkan debu, pada dia dibuat kumur. Oh, dalamnya debu malah ya. Atau ambil debu buat belakang ini. Udah, ya. Kalau mandi berarti debu buat bujur ini. Enggak lah. Siapa yang tahu tayamum? Nah, apa itu? Tapi nggak pakai air. Ya, wudhu tapi tidak pakai air, ya pakai debu itu tadi. Ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya? Ya, cara menggunakan debu hanya mengusap saja. Debu yang halus atau debu yang lembut. Nah, debu yang lembut dari mana? Ya, contoh debu yang menempel di tembok ini misalkan. Nah, ini, ya. Ini tembok-tembok ini kan terkadang ada debunya. Makanya semakin lama tembok ini tidak kelihatan hijau seperti ini, enggak. Agak kecoklat-coklatan. Nah, yang nempel itu adalah debu. Ya. Terus sekarang jam berapa? Jam 9. Jadi jam 9:15 kita selesai. Ya, gini. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Ya. Nah, wudhu berarti kalian sudah tahu. Mandi, nah mandinya bagaimana? Apakah mandi biasa? Hanya sekedar mandi saja? Tidak. Mandinya ini yang disebut dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar ini, yaitu dengan cara mandi junub. Mandi junub itu apa? Mandi dengan seluruh anggota tubuh dari ujung rambut paling atas sampai ujung bawah itu harus basah semua. Atau yang disebut dengan mandi keramas lah gitu ya. Keramas berarti ini semua basah, rambut semua basah. Ya, jelas ya? Itu caranya. Nah, kapan mandinya itu? Kapan?
sore sama pagi. Udah ya. Mandinya kapan untuk menghilangkan hadas itu, hadas besar itu? Bagi anak laki-laki tadi yang mimpi basah, kalau dia mimpi basahnya malam hari, berarti ketika bangun dia wajib mandi. Wajib hukumnya mandi ini, ya wajib. Hah? Nah, kalau dia mimpi basahnya kok siang, berarti ya setelah bangun tidur dia tetap wajib mandi. Ya. Ada yang mimpi basah malam, ada yang mimpi basah siang, karena siang tidur. Nah, jelas ya, itu. Jadi mandinya adalah ketika bagian laki-laki bangun dari tertidurnya tadi. Dia tahu mimpi basah, maka dia nanti wajib mandi besar, mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, bagaimana niatnya? Kalau kamu belum bisa, ya saya berniat mandi besar karena Allah Ta'ala, itu juga tidak apa. Ya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu. Kalau bahasa Arab niatnya bagaimana? Nawaitu husran sinabati lirafil hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala. Kalau wudu, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Lirafil hadasil asghari. Kalau mandi lirafil hadasil akbari. Ya. Nah, ini. Lah kalau anak perempuan, kapan itu? Apakah tiap hari? Tidak. Mandi junubnya cukup 1 kali, yaitu ketika selesai masa haidnya. Jadi setiap perempuan ini masa haidnya berbeda. Ya, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 15 hari juga ada. Ya, sampai 15 hari ada, tapi jarang. Apa? Ya, oke, nanti Pak Sofi jelaskan. Ya, nah, oke. Jadi mandinya orang yang sedang haid atau menstruasi cukup sekali, yaitu ketika haidnya sudah berhenti. Ya, kalau contoh misalkan Mbak Azizah, contoh ya Mbak ya, Mbak Azizah ini sudah menstruasi 3 hari misalkan. Misalkan pas pertama haid itu 3 hari. Nah, 3 hari. Tanda-tandanya apa? Ya pertama pasti keluar darah. Jadi jangan kaget besok ya. Ketika kamu kok tidak ngapa-ngapain, tidak jatuh, tidak apa, bangun tidur kok basah, ternyata kok darah, jangan kaget. Bilang saja sama mamanya, "Ma, saya sudah mengeluarkan darah seperti ini." Dan nanti mamanya akan memberitahu, "Oh, kamu sudah haid berarti." Ya. Kecuali kalau misalkan ternyata kamu habis jatuh dan sebagainya, nah itu perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi kalau tidak apa-apa, ternyata itu berarti itu pertanda. Nah, 3 hari, 1 hari, 2 hari. Nah, yang ketiga ini biasanya atau yang menuju ke terakhir itu biasanya ditandai dengan keluar tidak darah, tapi hanya bercak. Bercak itu ya tanda-tanda sudah tidak haid atau berhenti. Apa itu? Ya mungkin dengan cairan yang keluar warna coklat, ya, dan sebagainya lah. Itu tanda tidak berupa darah lagi. Nah, nanti semakin lama semakin hilang. Ketika sudah hilang itu berarti sudah suci. Nah, ketika sudah hilang itu berarti dia wajib mandi. Ya, namanya mandi besar. Nanti ya. Kalau belum bisa, ya niat saja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Jelas ya? Paham ya? Nah, itu. Terus ada pertanyaan, Pak. Kalau mama saya haid, kok tidak sholat? Ya. Karena tadi dia hadas besar. Hadas besar itu apa toh? Sesuatu yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang yang hadas besar tidak boleh beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Contoh kalau kamu tadi
Misalkan mimpi basah malam, ya kan? Tahu. Terus kemudian kamu sholat subuh, nggak boleh. Sebelum sholat subuh harus mandi besar dahulu, ya. Tuh, mandi, ya. Baru setelah itu sholat subuh. Sama yang anak perempuan, misalkan kok berhentinya setelah sebelum duhur itu pagi lah, pagi. Sebelum duhur itu malam itu masih ada bercak. Tapi setelah setelah selesai subuh, ya, itu sudah bersih, tidak ada bercak-bercaknya. Makanya bagaimana itu berarti tanda. Tanda apa? Tanda sudah bersih, maka dia wajib untuk mandi besar. Ya. Ketika dia belum mandi besar, nanti kok sholat zuhur, tidak boleh, harus mandi besar dulu. Ya, jelas ya? Ya. Nanti lebih jelasnya kalau kalian pengen tahu, tanya sama mama. Kapan sih misalkan pas datang bulan itu, terus berakhirnya tanda-tandanya apa? Bisa tanya sama mamanya. Ya? Ya. Oke, ya. Jadi kalau tidak wudhu dengan cara mandi. Kalau tidak ada dengan cara tidak ada air, maka dengan menggunakan tayamum atau wudu. Caranya bagaimana? Dengan mengusap dua anggota tubuh saja. Apa itu? Wajah dan tangan, tidak cukup itu. Itu kalau tidak ada air. Tetapi kalau ada air, maka tidak boleh tayamum. Atau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat bagaimana? Misalkan kamu berpergian jauh dari Semarang menuju ke Jakarta. Pas terdengar Allah Akbar, di duhur syukurnya belum berhenti, kereta apinya belum berhenti. Apa kamu mau loncat cari air wudhu? Nggak ketinggalan, ya. Padahal kereta api itu berhenti hanya sebentar, mungkin 5 menit dan sebagainya. Itu kereta api berhenti, sholat dulu di musola. Kamu jalan 5 menit, syukur sudah jalan lagi. Nah, caranya bagaimana? Tayamum boleh. Nah, kalau di kereta bagaimana Pak sholatnya? Ada dua cara, ya. Misalkan kalau tetap memaksakan sholat di kereta, maka dengan cara duduk, posisi duduk. Ya, duduk seperti itu boleh. Atau dengan cara sholatnya dijamak. Jamak itu akan digabungkan. Jadi sholat zuhur nanti dimungkinkan sampai di Jakarta sana jam 4 digabung dengan sholat asar. Boleh. Nah, cara gabungnya bagaimana? Ya, berniat dulu sebelum niat jamak di sana. Ketika zuhur ini niat, saya berniat sholat zuhur saya jamak dengan sholat asar. Ini kalau dalam keadaan darurat, ya, di kereta api, di bis atau di pesawat terbang, ya, boleh. Nah, kalau naik mobil pribadi Pak, tidak boleh. Naik mobil pribadi kan bisa berhenti di mana-mana, ya. Tetapi andai kata pengen dipaksakan dijamak boleh, tidak boleh, tidak apa-apa. Wong itu di dalam penjelasannya orang yang sedang melaksanakan bepergian. Tetapi kalau lebih bagus ya sholat langsung tidak dijamak, ya. Jelas ya? Nah, kalau di kereta tadi sholatnya dengan cara seperti ya duduk, ya seperti itu. Terus ini sudah, ya. Jadi hadas kecil, hadas besar, atau hadas shogir, hadas akbar. Caranya menghilangkan kalau hadas kecil dengan cara wudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, maka dengan cara bertayamum. Ya, tayamum ini juga boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat itu apa saja. Contoh orang yang sakit, bertaburan, dus. Nah, misalkan tangannya sini patah, misalkan kakinya patah, misalkan. Kan dibalut semua toh, ya boleh tayamum. Masuk harus dicelup air, nah, malah nanti dimarahi sama dokter, ya tidak sembuh malah
tambah sakit, ya, boleh, ya. Jadi seperti itu, ya. Atau misalkan sakit tidak bisa bangun dari tempat tidur, di rumah tidak ada siapa-siapa, pas ditinggal kerja, ya. Sholatnya bagaimana? Tayamum, nggak apa-apa, darurat, ya. Oh terus berangkat, satu ini berangkat jatuh, malah sakitnya tambah parah nanti ya, boleh kayak, ya, seperti itu. Nah, sebelum Pak Solihin lanjut, ada pertanyaan? Hah? Kenapa Anda tanya? Udah jelas. Coba Pak Solihin tanya dilihat dulu ya, apakah ada pertanyaan di sini ya? Paham Pak, sepi amat. Kamu udah tanya. Silakan yang di rumah, jika pengen ada pertanyaan bisa lewat chat. Ya, nggak ada. Ini Mas Atta sudah bersih sebagian dari iman. Oke, ya. Tadi ya. Jadi ini bersih sehat, terus bersih suci, ya, hadas dan najis. Nah, sekarang halaman 37. Ya. Halaman 37. Ya. Kurang 15 menit. Jika kita akan sholat, maka hal yang perlu diperhatikan apa? Ya, ini pada gambar. 1, badan. 2, pakaian. 3, tempat. Ketiga-tiganya ini harus bersih dari kotoran dan juga harus bersih dari najis. Ya, contoh di musola ya. Maka ketika musolanya kotor, sebelum melaksanakan ibadah sholat disapu dulu atau dipel, ya. Atau bahkan kalau ada TA1-nya cicak, ya harus dihilangkan dulu, ya. Hah? Oh, nembak cicak makanya dapat pahala, ya. Oke, ya itu ya. Jadi ketika kita pengen sholat, maka 3 hal yang harus diperhatikan, yang harus bersih dari kotoran dan najis, yaitu pakaian, badan, dan tempat. Ketiga-tiganya ini. Nah. Terus selanjutnya, bersih badan, pakaian, dan tempat ini hanya ketika melaksanakan sholat yang digambarkan, tapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Walaupun di sini pembelajaran ini adalah membersihkan tentang bagaimana tata cara sholat, tetapi kebersihan ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak Solihin tadi menjelaskan tentang ini, bahwa iman kita menjadi tidak sempurna kalau kita tidak menerapkan tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Nah, tuh. Nah, di luar sholat pun badan kita harus bersih pakaian, artinya sesuatu yang dipakai seperti baju celana, topi, peci, tas, perlu sepatu, bangku, meja lemari dan lain-lain, ya, bersih. Nah itu tempat tidur, tempat bermain, halaman, kamar mandi dan lain-lainnya. Nah, coba dilihat halaman 37 itu, di bawah ada gambar-gambar. Artinya itu berarti harus membersihkan apa saja? 1, membersihkan gigi. Terus kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Menggosok gigi. Sehari berapa kali minimal? 2 kali. Kapan itu? Pagi, sore. Lebih bagus bagaimana? Sebelum tidur dan sesudah makan, ya. Jangan sebelum makan, ya. Sebelum tidur dan sesudah makan. Ya, sebelum tidur itu berarti kapan? Malam. Kalau sudah makan berarti pagi hari, ya. Oke, atau sore. Terus selanjutnya, ya, gambar sampingnya lagi yang kedua, yaitu membersihkan apa? Telinga, ya. Terus gambar selanjutnya membersihkan leher, ya. Itu bukan pijat ya, membersihkan ya. Ya. Terus gambar sampingnya lagi
Bagus, cara membersihkannya dengan apa? Melakukannya dengan ya sampo, ya, dan sebagainya, disisir, ya. Kemudian bawahnya, tangan itu membersihkan apa? Kuku, ya. Terus membersihkan kaki, terus membersihkan jari-jari, terus kemudian membersihkan mata. Itu maksudnya hidup. Jadi begini, mengapa kok ini semua harus dibersihkan? Ya, contoh misalkan saja, ketika kamu selesai makan, tidak gosok gigi, kemudian sholat, Allahu Akbar, tadi mama makan chicken, Allahu Akbar, orang tua kita yang gini, muncul pak kita ini, terus ditelan, maka sholatnya batal. Sholat baru 1 rakaat, ya, waktu itu muncul, maka sholatnya batal, ya, jelas ya. Dan terus bagaimana biar dia batal? Dikeluarkan. Cara mengeluarkannya juga hati-hati, jangan kena ngarepe, malah kamu ketawa nanti. Ya, jangan kemana? Ke samping bawah. Sampingnya banyak, itunya aja, jangan terus malah sampai seorang kafir di najisnya tidak, udah itu tidak najis selama tidak bercampur dengan darah atau tidak bercampur dengan apa namanya riak tahu ya namanya ingus lah, ingus ya, ingus itu. Terus itu ya, jadi tujuannya itu membersihkan telinga sama ya, dalam bentuk kotoran ya. Terus leher ya, terus rambut ya, biar tidak ada kutu. Terus membersihkan tangan, jari-jari ya. Mengapa harus potong kuku? Ya karena kalau kita berwudu, kalau di sini ada kotorannya yang hitam-hitam itu, maka harus dibersihkan dulu. Karena Pak air tidak bisa masuk ke sela-sela ini, maka perlu dihilangkan ya. Maka bagi kalian ketika memiliki tangan kukunya panjang, baru main, setelah main tanah, maka harus dibersihkan dulu ya. Pernah ya? Ya, oke. Kaki, jari, terus kemudian hidung, nah itu dibersihkan ya. Lubangnya biar apa? Biar bersih. Jelas ya? Oke. Ya. Sekarang halaman 38. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah doa apa? Masuk kamar mandi. Ya. Cara membersihkan najis. Najis ada berapa? Hah? Apa aja? Najis kecil dan najis besar. Kurang satu. Apa itu? Najis sedang. Jadi ada 3 ya. Nah, jadi kecil atau ringan, ya, sedang ya berarti ya. Terus ini besar atau berat, ya. Najis kecil contohnya apa? Ini disebut dengan najis mukhafafah. Mukhafafah. Ya. Mukhafafah. Mukhafafah. Ini mukhafafah artinya ringan. Apa itu najis mukhafafah? Ya najis yang ringan. Contohnya hanya satu. Air kencingnya bayi yang makannya hanya menyusu ASI ibunya saja. Air kencingnya bayi yang makannya hanya minum air ASI-nya ibunya saja. Itu najis mukhafafah. Tapi kalau bayinya sudah makan bubur formula atau susu
formula ya yang beli itu, maka itu tidak masuk dalam najis mukhafafah lagi, masuk kategori najis sedang ya. Kalau najis mukhafafah ringan, cara membersihkannya juga ringan. Bagaimana? Misalkan saja kamu gendong adik bayimu ya, misalkan ya, terus dia kencing, dia belum minum susu formula atau belum bubur formula, hanya minumnya air susu ibu, maka air kencingnya itu termasuk najis mukhafafah. Cara menghilangkannya gampang. Apa itu? Dengan diguyur air sekali, wes dikebukin, PP boleh, di semut sudah boleh ya. Jelas ya? Tuh. Kalau di posisinya di lantai, caranya bagaimana? Digesol dulu, biur, wes itu sudah bersih, suci ya. Tuh hanya satu ya. Terus kategori najis sedang atau mutawasito. Mutawasito itu artinya tengah-tengah. Mutawasit tengah-tengah. Maka wasit itu dari kata ini. Wasit, mutawasito, orang yang menengahi ya. Mutawasito, sedang ya. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Dicuci. Cucinya cuci ringan, jadi gosok pakai sabun. Ya, tuh. Nah, jelas ya? Nah, itu caranya. Terus contohnya apa? Ini kotoran itu tadi atau ini tadi ya, najis ini. Kencing, kotoran seperti yang itu dicuci. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga namanya adalah hadis, najis besar atau najis mughaladzah. Ini mughaladzah, berat. Contohnya apa? Jilatan atau air liur anjing, babi. Contohnya satu itu. Jilatan air liur babi atau anjing atau pokoknya kotorannya lah. Tuh. Maka itu termasuk kategori najis berat. Kucing masih sedang. Cara membersihkannya bagaimana? Harus dicuci 7 kali. 7 kali. Dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Tapi cara menyampurnya jangan yang terakhir, nanti malah kotor ya. Pertama dicuci cepet, dan terus kemudian diguyur. Terus yang kedua ambil air, kemudian dan ambil tanah, dimasukkan, dijadikan satu itu, terus diguyurkan, cepet. Nah, setelah itu diguyur lagi, terus kemudian dicuci pakai sabun lagi, ya, sampai 7 kali. Ya, cara membersihkannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau menempel di tubuh? Ya sama. Pertama pakai air, kedua campur dengan tanah, guyur, kemudian pakai sabun. Itu cara membersihkan najis mughaladzah. Jelas ya? Ya. Jika ada pertanyaan masih bisa tanya di pelajaran selanjutnya. Ini masih 3 menit kita gunakan untuk berdoa. Pelajaran berakhir ya. Untuk tugas mengerjakan soal nanti di Google Classroom. Kalian mengerjakannya di rumah. Jelas ya? Paham? Ya. Silakan Mas Pandel untuk mimpi doa. Bacakan jelas saja. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini kalian bisa jelas, dan jika masih ada pertanyaan nanti bisa tanya ya melalui
WA ya. Cukup sekian dari Pak Solikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.